Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putri dengan NIM 4312011046. Saya akan mempresentasikan UAS dari Grand Management dengan dosen pengampunya Bapak Hamdan, SEMM, selaku mata kuliah Grand Management. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai Grand Human Resource. Grand Human Resource Management merupakan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Grand Human Resource pada PT Ratu Intan Mining. PT Ratu Intan Mining merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang boksit di Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Manfaat pada GHRM pada PT Ratu Intan Mining ini yaitu karyawan lebih teratur dan hidup lebih sehat, memperbaiki nama perusahaan, mendapatkan karyawan yang terampil, dan memiliki komitmen, mengurangi dampak negatif yang terjadi, mengurangi limbah dan bahkan mendaur ulang sehingga mengurangi kos, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terjaminnya keberlanjutan perusahaan dan sumber daya alam, meningkatnya kinerja dan produktivitas perusahaan, membangun grand work environment, dan membentuk grand culture and grand lifestyle. Penerapan Grand HRM pada Ratu Intan Mining, yaitu yang pertama fungsi rekrutmen dan seleksi. Bentuk penerapan Grand dalam fungsi MSDM di perusahaan yaitu memasukkan unsur-unsur ramah lingkungan dalam proses rekrutmen dan seleksi, menyeleksi kandidat karyawan dan dengan sedemikian rupa agar sesuai dengan komitmen perusahaan yang ramah lingkungan. Contohnya, pertanyaan yang bersifat ramah lingkungan tidak diberikan narasumber karena merupakan rahasia perusahaan. Fungsi MSDM yang kedua adanya pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan rutin berkait dengan kompetensi ramah lingkungan dengan seminar, melakukan pertukaran karyawan ke perusahaan tambang lainnya, agar karyawan tersebut memiliki pengetahuan dan persepsi sama mengenai perilaku hijau, melakukan pengembangan karyawan dengan mengajak untuk mengelola lingkungan pada area pasca tambang, yaitu program backfill dan regrading. Yang ketiga, fungsi MSDM yaitu pada budaya organisasi dengan membentuk kepribadian karyawan untuk berperilaku ramah lingkungan dengan mengajak karyawan menghemat listrik maupun air, meminta karyawan untuk membawa botol minum sendiri dan menjaga lingkungan. Di lapangan dengan menyelenggarakan kegiatan berupa reklamasi atau pemulihan lahan dan rehabilitasi dengan penanaman kembali. Fungsi MSDM yang keempat adalah manajemen kinerja, yaitu dengan memberikan fasilitas yang mendukung penerapan Grand HRM di dalam ruang lingkup perusahaan, memiliki standar untuk mengevaluasi perilaku ramah lingkungan, memberikan sanksi pada karyawan yang melanggar peraturan maupun kebijakan yang diterapkan seperti memberikan teguran lisan maupun memberikan SP atau surat peringatan. Selanjutnya akan membahas ecopreneurship. Ecopreneurship adalah wirausahaan atau pengusaha yang menciptakan dan menjual produk atau jasa ramah lingkungan. Konsep triple bottom line yang menjelaskan bahwa sebuah bisnis dalam menjalankan usaha harus memperhatikan 3P, yaitu profit, people, and planet. People atau masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang berlaku sebagai salah satu stakeholders. People dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi lingkungan terdekat sebuah usaha, memberi banyak kontribusi bagi beroperasinya sebuah usaha. Sehingga pengusaha sudah semestinya memberikan kontribusi balik kepada masyarakat di sekitarnya. Profit, yaitu sebagai tujuan semua usaha, dan ini merupakan bentuk tanggung jawab ekonomi paling penting dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya itu planet atau lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang selalu terkait dengan keseluruhan kegiatan manusia.
Hubungan manusia terhadap lingkungannya adalah suatu sebab dan akibat. Di sini adalah hotel kawasan ITDC, kawasan Nusa Dua Resort yang menerapkan konsep dari ekopreneurship. Yang pertama itu ada 87% menghemat biaya, 93% dapat meningkatkan jumlah produk, 80% dapat meningkatkan pangsa pasar, 80% juga menaati peraturan lingkungan, 80% juga meningkatkan kesadaran karyawan, 87% meningkatkan kinerja karyawan, 87% juga meningkatkan citra perusahaan, dan 87% dapat memperbaiki lingkungan kerja. Yang selanjutnya ada green tourism. Green tourism adalah merupakan salah satu bentuk konsep pengembangan ekowisata yang digunakan dalam praktik pariwisata berkelanjutan yang menjamin kebutuhan masa depan akan sumber daya lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya yang memadai. Green tourism di Desa Wisata Bakas, Banjarangkan, Kelungkung. Desa Bakas sebagai desa wisata di Kabupaten Kelungkung, Bali merupakan memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun belum mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan desa wisatanya. Lebih lanjut, kemudian diketahui bahwa saat ini pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusianya masih terbatas, sehingga dengan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di desa tersebut dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk melakukan pengembangan desa wisata. Beberapa upaya dalam merevitalisasi peran Pok Darwis Desa Bakas dalam pengembangan jalur trekking yang ada pada daerah tersebut diantaranya yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya Pok Darwis Desa Bakas dalam pengembangan jalur trekking melalui kegiatan pelatihan dan meningkatkan kemampuan Pok Darwis dalam berbahasa asing, khususnya sebagai tour guide, sekaligus sebagai pelaku usaha yang ada di Desa Bakas. Yang kedua, pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang ada di jalur trekking dengan memperbaiki beberapa plang nama dengan pencahayaan yang terlihat indah saat malam hari, loket tiket atau donasi, sekaligus tempat tunggu tour guide, spot selfie yang kekinian sebagai daya tarik tersendiri, tempat sampah guna meningkatkan kesadaran lingkungan yang bersih, penerangan jalan untuk malam hari, dan bangunan pendukung lainnya untuk menumbuhkan minat wisata berkunjung. Yang ketiga ada peningkatan manajemen pemasaran berupa pelatihan penggunaan media sosial sebagai pemasaran objek wisata berupa jalur trekking yang ada di Desa Bakas tersebut. Berikut adalah gambar-gambar yang dilakukan pada desa tersebut dalam menerapkan green tourism, yaitu yang pertama, pada foto pertama ini FGD, Tim Pelaksana Pengabdian dengan Pemangku Kepentingan Desa Wisata Bakas. Gambar kedua yaitu pelatihan dan peningkatan kemampuan Pok Darwis dalam berbahasa asing, khususnya sebagai tour guide. Gambar yang ketiga adalah proses pembuatan bangunan sebagai spot selfie. Gambar yang keempat itu sebagai spot selfie berupa perahu, ayunan, dan plang-plang. Dan yang kelima ini ada gambar desain loket tiket. Nah, dan yang keenam ini ada gambar proses pembangunan loket tiket atau donasi sekaligus tempat tunggu dari tour guide. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi serta kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.